Jadi setelah mantra penciptaan 21 hari itu memang banyak yang berubah hidupnya Pak Niko? Pasti. Pasti. Bahkan belum selesai pun udah banyak mengalami keajaiban. Tadi kan yang dari Toba tadi, belum selesai itu. Iya. Baru 1 minggu. Tapi dia katakan, dia nyimak YouTube saya itu, dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi Mas Indra. Sebelum dia melakukan penciptaan itu. Sebelum doa pagi. Jadi dia ngulang-ulang YouTube saya. Satu keluarga itu, nanti konfirmasi. Ini menurut yang ini begini, yang kamu yang terima bagaimana? Oh, ayo dicek lagi ya. Jadi satu keluarga itu menyimak YouTube, saling konfirmasi, kemudian praktek. Nah, tadi praktek baru 1 minggu udah ada keajaiban tadi. Uang masuk 5 juta. Di waktu itu dia cerita gini, jadi di dompetnya tinggal ada uang 200.000 untuk makan besok, gitu kan. Tapi anaknya setelah nonton YouTube saya, Bu, ditabur aja Bu. Kita praktekkan ajarannya Pak Niko. Nah, 200.000 malam itu ditabur. Ya, udah dia nggak mikirin besok bagaimana karena dia udah praktek tadi, penciptaan tadi, menabur untuk kelimpahan. Pagi harinya dapat transferan 5 juta. Kemudian dia mencipta lagi, yang kedua 53 juta. Dia pakai, ketika 53 juta itu dia pakai sebagian untuk anak yatim, diajak piknik, disenang-senangkan. Itu. Terus kemudian mencipta lagi untuk ke Salatiga ketemu saya. Dalam perjalanan mengalami keajaiban lagi. Dia udah, dari situ dia dulu yang hidupnya tadi banyak kebaikan-kebaikan yang tertunda tadi, dia yakin, udah Pak Niko, saya pasti kelimpahan. Karena sudah mengalami. Nggak hanya sekali, kalau sekali mungkin kebetulan Pak Niko. Berarti dengan melakukan metode-metode yang di-create Pak Niko dan sudah dibuktikan oleh Bos Niko sendiri gitu ya, ketika teman-teman mau menjalankan itu bisa digunakan cara untuk menjebol portal-portal kemiskinan. Iya, justru tadi, ya, ini bukan hanya teori, karena sudah saya praktekkan puluhan tahun. Ya. Ini di luar dugaan. Jadi mantra penciptaan itu cara yang praktis untuk meningkatkan vibrasi. Vibrasi sebetulnya, ya, mengubah tadi pola lama tadi. Mengubah medan energi. Ya, medan energi. Mengubah logika yang ngeyel-ngeyel tadi. Mengubah mindset, mental block dan seterusnya ya. gitu. Menjebol ya. portal. Menjebol portal. Menjebol portal. Maka tadi kan tidak ada kata meminta. Iya. Tidak mengejar, hanya bersyukur aja. Tuhan, hari ini aku bahagia dan bersyukur. Mulai hari ini dan seterusnya. Uang-uang besar dan uang-uang kecil sama mudahnya masuk ke dalam kehidupan. Itu boleh dipraktekkan siapa saja meskipun dia bukan anggota koperasi BLN. Siapa saja. Tadi siapa kan yang orang Medan tadi belum anggota saya. Iya. Banyak orang belum anggota dengan mempraktekkan YouTube saya pun mengalami keajaiban. Dan banyak orang kesaksian kan. Iya. Setelah mengalami keajaiban baru ke sini. Jadi silakan teman-teman yang butuh nanti bisa tonton di YouTube-nya Bos Niko ya. Atau bisa nanti kita kasih juga gitu, bisa diterapkan dan dibuktikan sendiri. Sendiri silakan. Ya, ini berlaku untuk semua ya, universal, kasih tanpa batas. Justru kenapa banyak orang ketika ingin hidup berlimpah secara pribadi malah yang terjadi tidak berkelimpahan. Kenapa? Karena Tuhan ini Tuhan yang punya rencana bahwa supaya semua makhluk ciptaannya mengalami kelimpahan. Tapi kalau kamu bicara tentang dirimu sendiri, kamu terlalu egois. Wadahmu terlalu kecil gitu loh. Dan sebetulnya nggak ada kata terlambat. Karena pengalaman saya di sini anggotanya banyak orang pensiun baru sadar dan mereka berkelimpahan kok. Mereka berkelimpahan kok. Saya sudah memberikan ini kan tahapan-tahapan untuk menuju kelimpahan. Silakan dipraktekkan. Dan itu pasti. Banyak orang tuh pengen hal yang berbeda tapi melakukan hal yang sama, itu namanya orang gila itu. Banyak orang itu kan tadi berpatokan rata-rata, kebanyakan orang begini. Ya, kita dihakimi secara opini karena kita melakukan yang berbeda gitu aja kan itu loh ya. Jam 3 ini kan lagi anak tidur. Kebanyakan orang kan baru anak tidur. Justru kalau kamu mau mengalami yang berbeda, lakukan hal yang berbeda. Yakin aja bahwa saya sudah mencipta, energi penciptaan sedang bekerja. Ya, tugas saya tinggal menerima. Inilah teori Big Bang. Jadi setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita itu ada energi penciptaan. Lah energi itu bekerja. Energi penciptaan itu bekerja. Ya udah kita nggak usah mengejar, udah bekerja kok. Nah kita santai aja, tinggal kita menerima gitu loh.
Nah, caranya nggak usah dipikirin. Kalau mengejar kita masih mikirkan caranya nanti. Kita rasakan kelimpahan, kita sudah menerima. Dengan konsistensi tadi kita mencipta tadi, ketekunan itu kan konsistensi dalam mencipta sebetulnya. Yang kita lakukan apa? Bersyukur. Maka doa penciptaan itu kan tidak ada kata meminta. Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Ini apa? Bukti bahwa kita sudah menerima. Gitu. Banyak orang mencipta tapi tidak dipenuhi dengan rasa syukur, justru malah mengejar, memikirkan caranya. Ini nggak connect dengan bagian gudang. Maka bagian gudang malah kadang di-skip nanti. Ini mengeluh terus ini. Udah di-skip dulu lah, gitu kan. Gitu loh. Nah, justru dengan mengucap syukur itu kita seperti mengingatkan bagian gudang, perbendaharaan Tuhan. Ini loh pesananku, dikonekkan terus, selalu diingatkan. Maka untuk mempercepat proses penerimaan dengan mengucap syukur tadi. Kalimat tenang, kalimat bersyukur itu kan bagi mereka yang kemudian memang SDM-nya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu bagus, terus kondisinya benar-benar berantakan, mumet, akut lah intinya gitu ya. Itu kan abstrak Pak Niko. Nah, yang Pak Niko trigger ke mereka apa biar bisa tenang dan bersyukur? Dengan doa jam 3 pagi tadi kan. Itu kan justru membuat kehidupan menjadi tenang. Maka Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Keran-keran rezekiku terbuka lebar-lebar. Rezekiku mengalir dari berbagai sumber. Dari sumber-sumber yang terduga maupun yang tidak terduga. Nah, selama ini kenapa banyak orang stres? Karena dia hanya menganggap rezeki itu dari sumber yang terduga saja. Sementara yang terduga ini sudah buntu. Yang terduga ini udah nggak ada harapan gitu loh. Secara logika mereka yang terduga ini sumbernya udah kering. Nah, justru saya ajari apa? Mengakses sumber rezeki yang tidak terduga. Dan yang tidak terduga itu jauh lebih besar daripada yang terduga. Ini yang saya ajarkan. Nah, banyak orang sudah tahu teorinya, kadang prakteknya ini kan nggak diperjelas itu, nggak diperjelas. Banyak faktor, kita bisa lihat dari karma yang belum selesai juga. Kemudian tingkat kesungguhannya juga kurang kan itu kan. Nah, saya katakan, gimana kamu mau mengalami kehidupan baik, melakukan hal yang sederhana gini aja kamu nggak lulus. Nah, katanya mau kaya, melakukan perkara yang berbeda dengan yang lain aja kamu nggak sanggup kan itu kan. Nah, kalau udah kelima tuh ya nyaman aja, nggak melakukan aneh-aneh. Keluarganya nyaman, hubungan suami istri nyaman, nggak ada kekurangan kan, nggak aneh-aneh itu kan. Banyak orang nonton, uang nggak penting, itu kan. Di dunia nggak penting akhiratnya. Artinya apa? Dia nggak bicara tentang uang itu kan. Nah, kan menderita itu di sini nggak ada uang, di sana pun belum tentu dapat akhiratnya baik juga kan itu kan. Kena prank 2 kali itu kan gitu. Maka justru kita rubah. Ayo kita bangun kesadaran Nusantara ini. Leluhur kita ini udah dasar, udah luar biasa. Ya, dengan membangun peninggalan sejarah yang sangat luar biasa. Ya, ketika kita ada kesadaran itu, ya udah. Ini Nusantara mercusuar dunia pasti terjadi. Gitu loh. Jadi kita tidak mau lagi direndahkan oleh bangsa lain kan. Ini kita kan direndahkan bangsa lain. Bukan perang secara fisik tapi perang ideologi akhirnya kan itu. Nah, itulah justru yang mengekang kehidupan banyak orang untuk tidak bisa melakukan sesuatu yang besar karena apa? Karena tadi di penjara tadi pikirannya tadi lah. Menjadi satria yang terpenjara tadi, yang terpingit tadi kan itu. Ya. Nah, justru yang kita bangun ini kesadaran Nusantara. Nah, dalam suatu momentum, Bos Niko pernah bicara tentang energi yang disukai uang. Nah, energinya tuh yang apa tuh maksudnya? Energi yang disukai uang itu? Ya, energi yang disukai uang itu adalah ketika hatimu ada kerinduan untuk selalu berbagi, bermanfaat. Kamu punya nilai bagi kehidupan ini. Karena uang itu kan disebut nilai, nilai mata uang. Nah, kalau kamu mau punya frekuensi yang sama dengan uang, maka jadilah pribadi yang bernilai, punya nilai-nilai kehidupan bagi orang lain. Artinya apa? Frekuensinya udah nyambung, udah sama. Jadi kalau kamu udah bernilai, bermanfaat hidup bagi banyak orang, nggak usah mikir uang. Uang otomatis akan datang karena suplainya pasti akan terus. Jadi kayak radio itu. Katakanlah radio A dengan frekuensi 905 FM. Kalau frekuensinya sama, kan suplai suaranya terus-menerus masuk.
nggak akan pernah berhenti. Tapi kalau begitu geser, kamu bicara ego, nafsu, keserakahan, kekhawatiran, ketakutan, berarti frekuensinya udah geser. Suplainya mulai tersendat. Nah, kalau udah rakus, tamak, jadi udah ini jauh dari frekuensi itu. Itu sumbernya akan semakin berhenti. Oke.